أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منها خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنة من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بينا وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis ini pertemuannya adalah pertemuan yang marhumah dan perpisahannya adalah perpisahan yang ma'sumah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu 'am wa antum bi khair. Dan mudah-mudahan pada Ramadan kemarin Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk minal aidin wal faizin.
Jadi kalau kita mengucapkan minal aidin wal faizin itu harus ada kalimat semoga. Nggak boleh terlalu pede ya. Kalau terlalu pede kita bilang minal aidin wal faizin ya gitu ya. Padahal belum tentu taubat kita diterima, sebagaimana juga belum tentu amalan kita kemarin memperoleh fauz. Tapi kita berharap roja, sehingga kita katakan semoga kita termasuk minal aidin wal faizin. Artinya semoga kita termasuk orang yang diterima taubatnya, yaitu orang yang kembali, dan orang yang diterima amal solehnya, yaitu orang yang memperoleh kemenangan. Pakai semoga. Ikhwati fillah, pada kesempatan ini kita akan coba kembali mempraktekkan konsep tadabbur Al-Quran, dan ayat yang akan kita bedah hari ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Fatihah yang berbentuk doa. Kira-kira apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Sekurang-kurangnya dalam sehari semalam kita berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah 17 kali banyaknya. Sekurang-kurangnya 17 kali. Apa yang kita minta? Hidayah, petunjuk, ilmu, jalan yang lurus. Allah ilhamkan kepada kita, hati kita, pikiran kita, agar kita senantiasa bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Karena bagaimanapun hidayah ini adalah murni Allah yang menentukannya. Kita berusaha seperti rezeki, seperti jodoh, seperti keberuntungan dalam hidup kita, kita berusaha. Tetapi semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kemarin 2 pertemuan yang lalu, yaitu sebelum Ramadan, kita membahas bahwa ilmu Al-Quran atau hidayah itu adalah mauhubah ya, bukan sekedar muktasabah. Apa kemarin arti mauhubah? Yang Allah hadiahkan kepada kita, bukan sekedar yang muktasabah yang kita usahakan. Jadi bukan hanya metodologi yang paling penting, bukan hanya kejeniusan akal yang paling penting, tetapi juga Allah berkenan atau tidak untuk memberikan itu kepada kita. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Berarti ilmu, hidayah itu mauhubah dari Allah, hadiah dari Allah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, fadlan wa ni'mah. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu terasa indah bagi kalian. Dan itu kata Allah, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Itu anugerah dan nikmat dari Allah. Maka itulah sebabnya kenapa kita sehari semalam minimal 17 kali meminta kepada Allah agar diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim ya Rabbana. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, beri kami petunjuk ya Allah. Kemudian ayat ini diperjelas lagi oleh Allah dengan kalimat siratal ladzina an'amta alaihim, ta'yin. Dalam bahasa kita itu diartikan mempersempit pemahaman yang terlalu luas menjadi lebih jelas dengan dipersempit pemahamannya. Siratal mustaqim itu bukan dari benak kita masing-masing, bukan dari mazhab bermacam-macam mazhab. Siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Him di sini bukan Syafi'iyah. Him di sini bukan Malikiyah. Him di sini bukan NU, bukan Persis, bukan Salafi, bukan Jamaah Tabligh, bukan Hizbut Tahrir, bukan PKS dan yang lainnya, bukan. Him di sini siratal ladzina an'amta alaihim, yang telah lalu,
Mazhab mereka apa? Nah, nanti kita cari tahu. Kelompok mereka siapa? Nanti kita cari tahu. Him di sini siapa? Sehingga bisa jadi semua dari kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan ada kecipratan dalam tanda petik sedikit-sedikit dari semangat him ini. Di NU juga ada, nanti di Persis juga ada, nanti di Muhammadiyah juga ada. Walaupun tidak ada yang sempurna lagi seperti mereka, setidaknya fa'il lam takun mithlahum fatashabbahu bihim. Kalau kalian tidak bisa persis seperti mereka, sekurang-kurangnya berusahalah untuk mirip. Kalau nggak bisa persis, sekurang-kurangnya berusahalah untuk apa? Mirip dengan mereka. Siapa yang paling mirip? Bukan Persis ya. Itu Persis, ini Persis. Wallahu alam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui bersama, di antara ayat Al-Qur'an yang menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim secara sangat jelas, ada dua posisi ayat. Ini memperjelas siapa him di dalam surat Al-Fatihah. Siapa alladzina di dalam surat Al-Fatihah. Kira-kira siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim ini siapa? Pertama Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Coba Bapak Ibu atau ikhwah sekalian buka surat keempat, surat An-Nisa ayat ke-69. Itulah siratal ladzina an'amta alaihim yang dijelaskan di dalam salah satu ayat Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 69. Kita tilawah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما Di dalam ayat 69 kita temukan kalimat alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Lalu dijelaskan siapa mereka? Minan nabiyyin, dari golongan para anbiya.
atau nabiyin. Jumlahnya ratusan ribu jumlah para nabi. Ada ulama mengatakan 125.000, ada ulama mengatakan 350.000, bahkan sebagian kecil mengatakan 6.000-an atau 600.000. Wallahu alam. Ada ratusan ribu para nabi. Minan nabiyyin. Kemudian siddiqin. Apa arti siddiqun? Orang yang membenarkan risalah para nabi atau ajaran para nabi, atau orang yang selalu membenarkan firman Allah dan sabda Rasul, orang yang membenarkan setiap ru'yah salihah, orang yang membenarkan setiap hikmah dan mau'izatil hasanah, orang yang membenarkan kebaikan-kebaikan disebut dengan siddiqun. Secara lebih jelas lagi, mereka adalah para pengikut Nabi yang setia atau sahabat. Dan di antara mereka simbolnya atau ikonnya adalah Abu Bakar atau Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqin. Wasyuhada. Siapa syuhada? Orang yang bukan hanya membenarkan para nabi, tetapi juga membela para nabi dalam dakwah mereka sampai mereka terbunuh. Salah satunya kalau kita sebut di dalam surat Yasin, siapa namanya? Wajah amin aqsal madinati rajulun. Siapa rajulun itu? Habib An-Najjar. Sebagian ulama tafsir sekurang-kurangnya menerjemahkan seperti itu. Dia adalah syuhada salah satunya. Atau dalam sejarah Islam ada Hamzah, Mus'ab bin Umair, dan beberapa orang sahabat yang lain. Wassalihin, orang yang mengamalkan ajaran-ajaran para nabi itu dalam kehidupan mereka, atau bisa disebut dengan istilah sawam qawwam. Sawam qawwam. Sawam artinya orang yang siangnya banyak berpuasa, qawwam artinya orang yang malam harinya banyak berdiri untuk sholat. Dalam bahasa ulama disebut dengan sawam qawwam. Orang yang banyak berpuasa di siang hari dan orang yang banyak melaksanakan ibadah di malam hari. Ini adalah para solihun. Mereka lah yang Allah sebut di dalam surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka lah yang kita jadikan sebagai teladan untuk kita ikuti. Kalau semua kelompok-kelompok yang tadi mengikuti mereka, tinggal kita berfastabiqul khairat saja. Kalau ada kekeliruan di antara yang satu dengan yang lain, tinggal kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tidak ada hak atau kewajiban bagi kita untuk menghujat apalagi mengkafirkan selama mereka masih mengkeduahkan orang-orang yang tadi ini. Semuanya mengatakan Umar adalah teladan kami, Abu Bakar adalah teladan kami, apalagi Rasulullah dan para nabi adalah teladan kami. Semuanya mengatakan itu. Tidak ada di antara sahabat yang mereka kafirkan, mereka hujat, enggak. Sama-sama berkiblat kepada kiblat yang sama, qudwah yang sama, Quran yang sama, hadis dengan Bukhari Muslim yang sama. Hanya pemahaman yang berbeda-beda di antara mereka ini. Baik disebabkan daya nalarnya atau disebabkan metodologinya. Tinggal kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau ada yang keliru, atau kalau sama-sama kekeh dengan pendapat masing-masing, tinggal kita fastabiqul khairat. Apa itu fastabiqul khairat? Berlomba-lomba aja. Siapa yang lebih duluan masuk surga, ya ayo kita berlomba-lomba. Berkarya dalam dakwah, Masjid Istiqomah buat taklim, Masjid Salman buat taklim, Masjid DT buat taklim, Al-Murabbi buat taklim, dan yang lainnya juga demikian. Tinggal fastabiqul khairat. Banyakan mana jamaahnya misalnya, atau lebih istiqomah siapa? Insya Allah istiqomah ya, melakukan taklim. Ini semuanya hanya fastabiqul khairat. Nanti sesekali kita ngumpul bareng, reuni misalnya, maka kita berlakukanlah ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi jangan wa ta'awanu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki qudwah, uswah yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau di sini kita mengkaji, insya Allah nggak terlalu sibuk dengan perbedaan.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat lain yang memperjelas kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim selain surat An-Nisa 69 ada di surat Maryam. Coba ikhwas sekalian buka surat 19, surat Maryam ayat 58. Surat Maryam ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Wa mimman hadaina wajtabaina. Di sini juga ada kalimat alladzina an'amallahu 'alaihim. Sama dengan di surat An-Nisa. Menjelaskan maksud dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau menurut surat Maryam, siapakah alladzina an'amallahu 'alaihim ini? Nabiyyin. Nabiyyin min dzurriyyati Adam, anak keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, yang ikut bersama Nabi Nuh. Siapa yang ikut bersama Nabi Nuh? Siddiqun, yang membenarkan ajaran Nabi Nuh walaupun mereka sedikit. Wa min dzurriyyati Ibrahim, siapa dzurriyyah Ibrahim? Ismail dan Ishaq. Wa Israil, siapa Israil? Bani Israil. Yakub, Yusuf, terus ke bawah mulai dari Nabi Yakub. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ciri-ciri mereka apa? Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Ciri-ciri mereka senang menangis, terutama ketika mereka membaca Al-Quran, melewati ayat-ayat tentang neraka, kiamat, dosa, mereka mengucurkan air mata. Itulah orang yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Atau lebih jelasnya, udah pernah kita bahas nih ya. Coba buka dari awal surat Maryam. Siapa mereka yang dimaksud di dalam ayat 58? Dari awal surat Maryam, kisah siapa yang pertama sekali dibahas? Kisah Zakaria, ayat berapa? Mulai dari ayat 2. Wadhkur dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kedua, coba perhatikan kisah siapa berikutnya yang dibahas di surat itu setelah Zakaria? Yahya. Di ayat berapa disebutkan nama Yahya? Dimulai dari ayat 7. Ismuhu Yahya. Atau lebih jelasnya di ayat 12. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Dan salah satu sifat Nabi Yahya wahananan. Ya, benar nggak? Wahananan. Ayat berapa tuh? 13. Ayat 13. Hanan. Apa di situ arti hanan? Kasih sayang.
lemah lembut. Amin. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Oke, kisah yang ketiga siapa? Ayat 16, siapa di situ? Maryam. Kisah Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam. Maryam nabi atau bukan? Menurut sebagian besar ulama bukan nabi. Menurut sebagian kecil ulama nabi. Wallahu a'lam mana yang benar. Yang jelas dia mimman hadaina wajtabaina tadi, yang kami beri hidayah dan kami pilih di antara hamba kami. Maryam. Terus siapa lagi setelah Maryam? Lihat di ayat 34. Dzalika Isa bin Maryam. Siapa? Isa. Setelah Isa, lihat lagi ayat 41. Siapa? Ibrahim. Wadhkur fil kitab Ibrahim. Setelah Ibrahim, lihat lagi ayat 49. Siapa di situ? Ayat 49. Wa wahabna lahu Ishaq. Siapa lagi? Wa Yaqub. Ishaq, kemudian Yaqub. Terus lihat lagi ayat 51. Siapa? Wadhkur fil kitabi Musa. Lihat lagi ayat 53. Siapa? Wa wahabna lahu min rahmatina Harun akhahu Harun nabiyya. Harun. Lihat lagi 54. Ismail. Lihat lagi 56. Idris. Sekarang kita ulangi. 1 Zakaria. Setelah Zakaria Yahya. Terus Maryam. Terus Isa. Terus Ibrahim. Terus Ishaq, Yaqub, terus Musa, terus Harun, terus Ismail, terus yang ke-11 Idris. 11 orang. Semua yang disebutkan tadi Allah simpulkan di ayat 58. Ulaika, kata Allah, mereka itu. Yang tadi semua disebutkan dari awal surat sampai ayat 57, mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat siratum mustaqim. Dan Allah mengambil secara simbolik saja, secara acak ya, bukan cuma mereka, tapi ini secara acak saja. Salah satu kisah. Ulaika, mulai dari Zakaria sampai Idris, alladzina an'amallahu alaihim. Dan ulaika idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya. Inilah ayat lain selain surat An-Nisa yang memperjelas maksud siratal ladzina an'amta alaihim di dalam surat Al-Fatihah. Tinggal kita baca aja kisah mereka sekarang. Baca kisah Idris, bagaimana Allah berfirman, ya Idris, sampaikanlah walaupun satu ilmu kepada umatmu. Niscaya jika ada manusia yang beramal soleh, maka engkau akan mendapatkan pahala mereka. Jadi Nabi Idris itu pahala beliau terus mengalir sampai hari ini. Semua manusia yang beramal soleh, pahalanya juga diberikan kepada Nabi Idris. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Lalu Allah mengangkat Nabi Idris. Di mana Nabi Idris dia cabut nyawanya? Bukan di bumi, di langit keempat. Nabi Idris wafat, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel di langit keempat. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kita baca aja kisah mereka mulai dari Idris balik ke depan, bagaimana kesabaran Zakaria menanti dianugerahi seorang anak, bagaimana hebatnya anak kecil bernama Yahya dan Isa, sepupuan lagi tuh. Atau kita perjelas lagi nanti keluarga besar mereka nih, Zakaria dan Imran. Apa hubungan Zakaria dengan Imran? Apa bu? Hubungan antara Nabi Zakaria dengan Imran siapanya tuh? Ipar. Karena istrinya Nabi Zakaria dan istrinya Imran adik kakak. Jadi dua orang perempuan soleha ini, yang satu suaminya Nabi, yang satu lagi suaminya orang soleh sampai jadi nama surat Al-Quran. Jadi hebat banget dua perempuan ini, adik kakak, kemudian menikah dengan Zakaria satu, dengan Imran satu. Lalu lahirlah anak Maryam, lahirlah nanti cucu Isa. Dari sini lahirlah anak bernama
Yahya dengan Isa jadi hubungannya apa? Sebagian ulama menyebutnya sebagai sepupuan, yang lain menyebutnya sebagai ponakan dan pamannya. Satu keluarga. Sehingga nanti kita baca lagi kisah istri Imran di dalam surat Ali Imran, dalam sejarah-sejarahnya kita belajar banyak dari Maryam. Kata Nabi, tidak ada banyak laki-laki yang sempurna, tapi tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4. Laki-laki sempurna banyak, artinya yang sempurna ini siapa? Para nabi, bukan kita. Para nabi itu sempurna, tapi perempuan tidak ada yang sempurna kecuali 4. Siapa? Maryam, Asiyah, Khadijah, Fatimah. Kalau Aisyah lain lagi hadisnya. Jadi 4 orang ini, Maryam, Asiyah, Khadijah dan Fatimah. Kita baca kisah Maryam, ternyata dalam kisah-kisah mereka inilah kita bisa menemukan contoh konkret potret dari Siratul Mustaqim. Jadi kalau mau tahu gimana Siratul Mustaqim, baca aja kisah mereka. Kita udah mengerti kurang lebih inspirasi tentang Siratul Mustaqim. Ustadz, saya sebagai seorang perempuan yang belum menikah, sebagai seorang muslimah, Siratul Mustaqim saya gimana Ustadz? Baca Maryam, baca Khadijah. Saya udah punya anak Ustadz, gimana? Baca Khadijah. Ustadz, saya sebagai seorang istri gimana? Baca Khadijah dan Fatimah. Ustadz, suami saya ternyata nggak sepaham dengan saya, dia jarang ikut taklim. Baca Asiyah. Tapi suaminya bukan Firaun, masih mending dibandingkan Firaun kan ya. Asiyah aja suami Firaun sabar, apalagi kita suaminya bukan Firaun, orang yang baik, hanya belum paham agama. Baca Asiyah. Itulah Siratul Mustaqim kita, kan gampang banget. Yang disebutkan di dalam surat At-Tahrim misalnya, bagaimana Asiyah berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Rabbi, bangunkanlah untukku satu rumah atau satu istana di sisimu di dalam surga. Buka At-Tahrim surat 66. Biar ibu-ibu hafal nih doa dari Asiyah. Ayat 11. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Allah memberikan suatu contoh untuk orang yang beriman, yaitu istri. Apa maksud Allah memberikan satu contoh? Mathal. Apa maksud mathal? Teladan. Contoh itu kan untuk dicontohi kan? Contoh itu untuk diambil ibrah, untuk dicontohi. Kalau baik kita ikuti, kalau buruk berarti kita jangan mengulangi hal yang sama. Itu arti contoh. Buatlah sebagaimana contoh, kan gitu kan ya? Atau buatlah yang tidak sesuai dengan contoh. Kan ada juga tuh. Carilah sesuatu yang berbeda dengan yang di sini. Cari berarti yang nggak sesuai. Kalau ini buatlah sesuai contoh. Nabi adalah contoh. Istri Firaun adalah contoh bagi perempuan-perempuan muslimah. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu. Siapa? Imra'ata Fir'aun. Apa yang dikatakan Imra'ata Fir'aun? Iz qalat, ketika dia berkata, Rabbi benili 'indaka baitan fil jannah. Ini hafal, terutama bagi akhwat, hafal doa ini. Ya Rabbi, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah istana di dalam surga. Kapan Asiyah membaca doa ini? Akhwat, kapan Asiyah membaca Rabbi benili indaka baitan fil jannah? Ketika Asiyah berada di atas tiang salib, ketika Asiyah disiksa oleh Fir'aun, ketika Asiyah menjemput syahid atau kematiannya. Saat dalam keadaan tersiksa, Asiyah berkata, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Langsung Allah bukakan tabir, sehingga pada saat itu juga Asiyah melihat rumahnya di dalam surga. Dia tersenyum dan dia syahid. Kata para ulama sejarah, Asiyah adalah wanita satu-satunya yang pernah melihat surga, walaupun kakinya masih berada di atas bumi. Langsung melihat surga. Kenapa? Rabbi benili indaka baitan fil jannah.
Itu matsal, itu adalah contoh bagi perempuan-perempuan yang beriman. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah, agar menguatkan kesabaran, mereka baca doa ini. Misalnya lagi sebel sama suami, sabar kan, daripada nanti jadi ribut, udahlah ngalah aja deh. Misalnya ada perbedaan pendapat, suami bilang A, kita bilang B, ternyata ribut, udah diam aja lah daripada ribut. Nggak enak juga depan anak-anak atau mungkin masih depan mertua dan sebagainya, kita diam. Pas kita diam, kita bilang Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ini solusinya. Atau ketika kita capek mengurus anak di rumah, kita capek untuk memasak, mengurus rumah segala macam, banyak lelah ya. Ketika kita sedang nyapu, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ketika kita masak, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Jangankan ibu-ibu, saya aja pakai doa ini. Kalau bukan pas lagi sebel aja, kalau lagi capek. Kadang-kadang pembantu pulang nih, apalagi kayak kemarin mendekati mudik, pembantu pulang. Sementara jadwal saya makin dekat dengan Idul Fitri, makin full. Istri juga saya tahu dia begitu banyak pekerjaannya, sehingga kadang-kadang walaupun saya lelah capek pulang ke rumah, saya masih harus ngurus rumah, mungkin ada berantakan atau mungkin kotor, saya nyapu. Kadang-kadang lagi nyapu banyak SMS, Ustaz udah sampai di mana segala macam. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ini adalah semangat ketika kita diuji. Karena capek kita nggak sia-sia, capek kita berbuah surga. Tapi jangan diterusin ya doanya ya. Wa najjini min fir'aun wa amali, jangan. Karena itu khusus untuk Asia. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Insya Allah suami kita tidak termasuk orang yang zalim lah. Cukup Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ini namanya siratal ladzina an'amta alaihim dalam kurung Asiyah. Siratal ladzina an'amta alaihim dalam kurung Zakaria. Siratal ladzina an'amta alaihim dalam kurung Isa dan yang lainnya. Begitulah. Termasuk dalam dakwah. Bagaimana dakwahnya Ibrahim? Qala salamun alaik. Keselamatan bagimu. Masih bilang assalamualaikum kepada orang yang musyrik. Walaupun dia dihujat dan diancam, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya, kata bapaknya. Kalau kamu enggak berhenti dakwah, aku akan merajam kamu Ibrahim. Pergi kamu sejauh mungkin, jangan pernah lagi ke hadapanku. Tapi dia bilang salamun alaik. Begitulah dakwah orang-orang yang siratul mustaqim. Bukannya sibuk untuk memvonis orang lain dengan kafir, dengan masuk neraka, dengan enggak. Dia maafkan, salamun alaik. Soal neraka urusan Allah lah. Soal kafir urusan ulama. Soal kita, orang yang salah gimana kita benerin. Kalau dia salah, kita benerin. Bukan sekedar kita berdiri di atas mimbar memvonis sana sini ini sesat itu sesat, enggak. Masalah sesat ini kita bicarakan secara tertutup, secara terbuka. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis shab. Karena menyesatkan orang itu lebih mudah daripada mencari solusi. Kalau bilang itu sesat kan gampang kan, selesai semua. Kita nggak punya masalah. Tapi kalau gimana solusinya? Kalau itu sesat, kalau itu salah, gimana solusinya? Ini lebih sulit nih. Kita harus muterin otak kita. Oh, kalau saya beritahu nanti dia marah. Kalau saya tunjukkan cara saya, dia nggak pernah mau ikut. Gimana caranya? Ini lebih sulit. Itulah dakwahnya Ibrahim. Itulah dakwahnya Nuh alaihi salam. Itulah dakwah siratum mustaqim. Baca lagi. Kita memang harus banyak baca dari mereka agar kita tahu jalan yang lurus itu seperti apa gambaran konkretnya. Laki-laki dan perempuan. Ada masalah dengan suami yang penghasilannya kecil, sementara tugas dakwahnya banyak, kebutuhan keluarga nggak selalu tercukupi. Kira-kira perempuan yang kayak gini siapa yang jadi teladan kita, Bu? Fatimah. Itu pas banget tuh. Kalau Khadijah dia punya penghasilan sendiri kan, tapi kalau Fatimah berat banget. Ali sejak menikah aja udah kurang modal, dikasih tambahan modal sama Rasul untuk nikahin anak Rasul. Belajar dari Fatimah, anak yang begitu cantik, anak orang yang mulia, bapak ibunya mulia, tinggal dalam himpitan hidup yang begitu berat.
harus mengurus anak laki-lakinya, belum lagi nanti tugas dakwahnya segala macam. Sementara suaminya kerjanya serabutan, gak jelas. Kadang dia motong kayu kurma yang sudah kering, dijual ke pasar sebagai bahan bakar. Kalau bahasa kita sekarang, kayu bakar. Kadang dia kerjanya bantu orang lain di pasar, ngangkat-ngangkat barang, nanti dia dikasih gandum bawa pulang ke rumah. Kadang-kadang yang dikasih itu gandum kasar, sehingga dihaluskan lagi oleh Fatimah, dijadikan roti baru siap dimakan. Sehingga wajar sekali jika sebegitu lelahnya Fatimah, akhirnya dia datang kepada Rasulullah minta pembantu kan? Ternyata Rasulullah bukan ngasih pembantu, ngasih apa? Zikir. Malah ngasih zikir. Nah, kalau kita misalnya mengalami hal yang sama, pakailah zikir itu. Pas lagi nggak ada pembantu di rumah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas sebelum tidur. Ini adalah siratul mustaqimnya Fatimah. Banyak nanti lagi kisah-kisah yang lain. Siratul mustaqimnya Maryam, ini lebih dahsyat lagi nih. Bagaimana dia belajar untuk diam menghadapi hujatan-hujatan orang yang banyak. Allah berfirman kepada Maryam, "Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahman shauma falan ukallimal yawma insiya." Aku nggak mau bicara hari ini. Dihujat habis-habisan, diam aja tuh. Nah, ini Maryam banget. Orang menghujat dia, dikatain macam-macam, difitnah, ya daripada kita ribut-ribut, diam aja. Diam ini, kenapa? Saya lagi belajar sirotnya Maryam. Siratul mustaqim dalam kurung Maryam. Nanti kalau kita baca laki-laki, banyak juga tuh. Lebih banyak lagi kan? Dan lebih berat lagi. Luar biasa kisah-kisah siratul mustaqimnya laki-laki. Di antaranya kalau kita tadi melihat dari ayat Al-Quran, sekarang kita lihat contoh-contoh siratul mustaqim dalam riwayat-riwayat hadis dan sejarah. Kalau tadi namanya memahami Al-Quran dengan Al-Quran, tadabbur Quran bil Quran atau tafsirul Quran bil Quran. Kalau saya tidak berani nyebut tafsir karena saya bukan ahli tafsir, katakanlah tadabbur, memahami, mengambil pelajaran dari Al-Quran dengan Al-Quran. Sekarang kita tadabbur Al-Quran dengan hadis, riwayat-riwayat tentang orang-orang yang Allah sebutkan sebagai suratul ladzina an'amta alaihim. Siapa saja mereka? Salah satunya adalah orang-orang yang mubasysyirina bil jannah. Apa artinya? Orang yang mendapatkan berita bahwa mereka termasuk ahli surga. Ini subhanallah. Berapa jumlahnya? Dalam satu hadis 10 orang. Tapi dalam hadis yang lain yang tersebar di beberapa hadis lebih dari 10 orang. Banyak jumlah mereka. Orang yang masih hidup di dunia, tetapi Nabi mengatakan huwa atau fulan bin fulan min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Masya Allah. Mana ada berita yang lebih menggembirakan orang beriman selain dikatakan saya masuk surga. Ada orang berita ketika dia dengar dia ikut ujian, dia dengar berita dia lulus. Senang kan? Melamar pekerjaan yang gajinya besar, dari 1000 orang yang melamar cuma 10 orang yang diterima. Berarti 0,1%. Nggak sampai 1%, benar? 1% ya? 1%. Cuma 1% yang diterima dari 1000 orang, cuma 10 orang. Wah, ikut 1000 orang serius mengisi lembar jawaban. Setelah diumumkan 10 orang itu nomor 10 dia pula. Kalau nomor 1 mah enak ya. Nomor 10 baca dari atas, tik keluar satu nama atau diumumkan pertama fulan bin fulan, hilang satu kesempatan fulan bin fulan, sampai nomor 9 tinggal satu lagi dari 900-an orang. Maka yang ke-10 nama dia langsung coret-coret baju apa segala macam kan ya. Ekspresi dari senangnya dia. Bagaimana kalau beritanya fulan bin fulan termasuk ahli surga, nggak mungkin masuk neraka. Ini subhanallah. Ini anugerah paling besar dalam hidup manusia. Seandainya dibilang Hanan bin Abdurrahman min ahlil jannah, kan enak tuh. Nggak ada hadisnya. Hadis palsu yang adanya. Subhanallah kalau bisa gitu. Makanya kita belajar dari nama-nama orang kayak gini. Siapa saja mereka? Mubasysyirina bil jannah, orang yang mendapatkan berita gembira dari Rasulullah, termasuk ahli surga. Hadis yang mengumpulkan 10 orang sahabat dalam satu hadis min ahlil jannah. Di antara 10 orang itu siapa aja?
Abu Bakar pastinya, As-Siddiq. Kemudian Umar Ibn Khattab. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini insya Allah populer karena Khulafaur Rasyidin. Kalau orang mengatakan ketiga orang yang di atas atau minimal Abu Bakar dan Umar itu finnar, di dalam neraka, coba tanya aja kepada Ali bin Abi Thalib. Berapa orang istri Ali? 2 orang. Istri pertamanya Fatimah. Setelah Fatimah wafat, Ali menikah lagi. Anak Ali dari Fatimah namanya Hasan dan Husain. Oke. Anak Ali dari istrinya yang kedua namanya? Yang pertama namanya Abu Bakar. Yang kedua namanya Utsman. Yang ketiga namanya Yang kedua namanya Umar. Yang ketiga namanya Utsman. 3 anak Ali dari istri keduanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau mereka benci kepada 3 nama ini, lantas bagaimana mereka mencintai Ali yang memberikan 3 nama orang ini kepada anak-anaknya? Dan nggak mungkin kan gara-gara Ali benci banget pada 3 orang ini dikasih nama anaknya. Saking bencinya nih saya abadikan deh dari nggak mungkin kan? Misalnya saya sekarang benci kepada Asisi nih, yang mengkudeta Mursi di Mesir, banyak membunuh kaum muslimin. Saya kasih nama anak laki-laki saya Asisi, kan nggak mungkin. Yang biasanya dikasih nama anak yang dia cintai kan. Misalnya saya senang dengan Presiden Mesir Muhammad Mursi yang hafiz Al-Quran, saya kasih nama anak laki-laki saya Muhammad Mursi. Atau dulu ada pejuang di Shishan namanya, saya suka dengan nama ini, Syamil Basayev. Tahu ya? Saya kasih nama anak laki-laki saya Syamil Basayev. Atau ada nama Umar Al-Faruq, saya kasih nama Umar Al-Faruq. Atau ada namanya Rantisi, saya kasih nama Rantisi. Tapi kalau karena saya benci namanya misalnya nggak enak nyebut nama orang yang kita benci ya. Yang non muslim lah katakan Sharon misalnya, Ariel Sharon, saya kasih nama Ariel Sharon. Panggilnya apa? Aaron. Ron, siapa nama kamu kok Ron namanya? Ariel Sharon, kan nggak mungkin. Maka nggak mungkin Ali bin Abi Thalib memberi nama Abu Bakar, Umar dan Utsman karena dia benci pada 3 orang ini, nggak mungkin. Justru karena dia mencintai 3 orang inilah, maka jelas banyak sekali kekeliruan jika mengatakan Abu Bakar dan Umar itu finnar, dalam neraka. Nabi mengatakan dia mubasysyirin bil jannah, salah satu di antara 10. Sampai ke Ali. Terus Abdurrahman bin Auf, kita tahu dia. Zubair bin Awam, Hawari Rasul julukannya. Ada Talha bin Ubaidillah, ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah ini Aminul Ummah ya, yang paling amanah. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, paman Nabi dari ibunya, Khal, Asadullah, singa Allah. Dan ada Sa'id bin Zaid. Saya ulangi, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam. Zubair ini siapanya Abu Bakar? Menantunya Abu Bakar. Suaminya Asma, kakak iparnya Aisyah. Suami Asma, Zubair, lahirlah nama anak mereka Abdullah. Asma dan Zubair. Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Kemudian Talha ini yang jatuh cinta kepada Aisyah, ingin menikahi Aisyah kalau ditinggalkan Nabi, lalu turun surat Al-Ahzab, tidak boleh menikahi istri Nabi setelah Rasulullah wafat. Talha. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, aminu hadhil ummah, kata Nabi, Abu Ubaidah. Yang paling amanah di antara pejabat umat Islam, Abu Ubaidah bin Jarrah. Paling amanah. Yang paling diidolakan oleh Umar bin Khattab, Abu Ubaidah. Sedangkan yang diidolakan oleh Abu Bakar, Khalid bin Walid. Beda idola nih. Abu Bakar orang yang lemah lembut, mengidolain orang yang keras seperti Khalid. Umar orang yang keras, mengidolakan orang yang lemah lembut seperti Abu Ubaidah. Beda tipe. Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk sabiqun awwalun, orang yang pertama masuk Islam juga. Yang ketika beliau masuk Islam, ibunya ngambek sampai keluar rumah, nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau ngapa-ngapain ya. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, seandainya ibu punya 1000 nyawa, ibu meninggal, hidup lagi, meninggal, hidup lagi, agar saya keluar dari Islam, saya tidak akan keluar. Turun ayat, jika kedua orang tuamu memaksa kamu syirik, janganlah taat kepada keduanya, tetapi tetaplah berbuat baik pada keduanya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas.
Kalau Sa'id bin Zaid, saya tidak terlalu banyak membaca kisahnya. Ini juga termasuk salah satu mubasyirin bil jannah. Nanti kita baca lagi tentang Sa'id bin Zaid. 10 mubasyirin bil jannah. Sekarang kita ambil salah satu saja contoh dari 10 orang ini, yaitu kedermawanan Utsman ibn Affan. Selain kedermawanan Abu Bakar, kita tahu kedermawanan Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf kita tahu. Sekarang bagaimana dengan kedermawanan Utsman? Dalam sesuatu peperangan yang dikenal dengan nama Perang Tabuk, atau kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Perang Usrah, Sa'atil Usrah, masa-masa yang sulit. Nabi SAW mengajak kaum muslimin untuk ikut berjihad. Waktu itu terkumpullah kurang lebih 30.000 pasukan Islam. Tapi luar biasanya 30.000 pasukan Islam ini sebagian besarnya berangkat dengan modal dengkul, gak punya bekal apa-apa, karena mereka miskin-miskin. Bahkan ada yang gak punya senjata. Karena kurangnya modal, akhirnya Rasulullah mengumumkan, man jahaza jaisyal usrah dakhalal jannah, kata Nabi. Siapa yang memberikan bekal untuk pasukan Tabuk, maka dia masuk surga. Langsung sahabat-sahabat pulang ke rumahnya. Umar datang bawa setengah dari hartanya. Subhanallah, setengah dari hartanya. Kalau dia punya aset 1 miliar, 500 juta dipersembahkan. Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Apa yang engkau tinggalkan ya Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Istri dan anak-anak Abu Bakar juga mendukung yang dilakukan Abu Bakar. Seluruh hartanya dipersembahkan, walaupun gak banyak. Kemudian datanglah Utsman bin Affan. Utsman membawa 4.000 dinar. Coba hitung 4.000 dinar berapa? 1 dinar, katakanlah kita bulatkan 2,5 juta. Karena naik turunnya 2.600.000, 2.700.000, 2,5 juta lah. Kali 4.000 berapa? 10 miliar. Benar nggak? Ya insya Allah lah. Kurang lebih. Benar ya? 10 miliar. Pertama Utsman datang membawa 4.000 dinar, 10 miliar. Nabi mendoakan, barakallahu fima a'tait. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam apa yang engkau berikan. Allah berikan keberkahan dalam apa yang Utsman berikan. Artinya apa? Kalau Allah berikan keberkahan, maka ini akan bertambah. Gimana bertambahnya? Ternyata Utsman pulang lagi. Dia punya kafilah dagang yang mau dia kirim ke Syam. Syam sekarang di mana? Suriah atau Damaskus. Dia punya kafilah dagang yang mau dikirim ke Syam. Dia hentikan kafilah dagang milik pribadi. Dia ambil 100 ekor unta. Dia kasih, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Bertambah dari 4.000 dinar menjadi tambah 100 ekor unta. Kata ulama, unta yang dibawa oleh Utsman bukan unta yang dipakai untuk disembelih. Karena ada unta yang dibawa untuk bekal makanan, ada unta sebagai hamilah, sebagai kendaraan. Unta yang hamilah ini harganya berkali-kali lipat dari unta sembelihan. Paling murah unta hamilah ini 1 ekornya 100 juta, paling murah. 1 ekornya hamilah dibawa 100 ekor unta. 100 kali 100. Ternyata pulang lagi dia tuh. Datang bawa lagi 100 ekor unta yang sama. Pulang lagi bawa lagi 100, terus berkali-kali mondar-mandir. Sampai total dia membawa 640 ekor unta. Utsman bin Affan 640 ekor unta hamilah kali 100 juta. Gak usah dikali lah, capek. Terlalu banyak. 640 ekor unta dia serahkan. Satu karavan dagang yang mau dikirim ke Damaskus nggak jadi dikirim. Ternyata belum selesai. Dia pulang lagi, dia bawa 60 ekor kuda. Berapa kuda? Wallahu alam. Di atas 30 juta harga 1 ekornya. Dibawa 60 ekor kuda untuk kebutuhan kaum muslimin. Belum berhenti. Datang lagi bawa 700 ruqyah emas. Berapa tuh? 21 kilogram emas. Kaya banget. 21 kilo kurang lebih. 21 kilo kali 550 juta. Karena 1 kilo sekitar 550 juta. Ya puluhan miliar juga tuh. Lebih dari 10 miliar. 10 miliar lagi. Belum berhenti. Datang lagi bawa 10.000 dirham.
nggak tahu juga berapa. 10.000 dirham. Cari aja tuh di Antam lah, atau di gerai dinar 1 dirham sekarang berapa? Kali aja 10.000. 10.000 dirham. Selesai itu Nabi SAW mengatakan, aduhai Utsman tidak perlu lagi khawatir setelah hari ini. Aduhai Utsman tidak perlu lagi khawatir setelah hari ini. Artinya dia min ahli jannah. Sebanyak itu 640 unta, 4.000 dinar, 10.000 dirham, 60 kuda, 700 uqiyah atau 21 kg emas. Kita ngelihat 1 kilo juga nggak pernah, ngelihat emas 1 kilo aja nggak pernah. Ini malah bawa 21 kilo. Utsman bin Affan. Apakah setelah itu dia jatuh miskin? Enggak, malah semakin kaya, makin berkah hartanya. Malu juga kalau kita kisah tentang Utsman ya, karena kita nggak seperti dia, tapi kita belajar berinfak semampu kita untuk kebutuhan-kebutuhan agama, fi sabilillah, untuk nafkah keluarga kita. Karena infaknya seorang laki-laki kepada istrinya dalam sebuah hadis disebutkan terkadang pahalanya seperti jihad fi sabilillah. Jadi jangan hitung-hitungan juga kita infak kepada istri kita, atau kita berinfak kepada pembantu kita, pekerja kita. Jangan terlalu hitung-hitungan. Berapa UMR pembantu misalnya 500.000 Ustaz sebulan, kita kasih 450.000. Karena masih hampir dengan UMR. Enggak, kasih 1 juta. Oh ketinggian Ustaz. Pembantu saya gaji sebulan berapa? 1.300.000. Itu pun setiap tahun nambah terus. Sekarang gaji dia 1.300.000, 3 bulan sekali boleh pulang, gratis pulang pergi. Seneng banget dia tuh. Dia bicara dengan pembantu lain kalau lagi tarawih gitu ya, kamu gajinya berapa? Rata-rata 700, 600. Oh saya 1.300.000. Sama siapa? Sama Ustaz. Oh pantesan sama Ustaz. 1.300.000 kasih aja. Allah kasih ganti nanti. Kenapa? Karena pahala infak lebih besar dari pahala sedekah. Karena tidak ada pahala amal sunnah yang melebihi pahala amal wajib. Infak itu wajib, sedekah itu sunnah. Dan salah satu bentuk infak itu iuran kita yang wajib, untuk pegawai kita, untuk pembantu kita, untuk listrik, untuk pajak, untuk kebutuhan kita. Listrik, air, itu infak, bukan bayar ke pemerintah. Itu kewajiban kita. Dan itu berpahala di sisi Allah jika kita ikhlas. Jadi nggak usah khawatir, harga listrik naik, infaknya bertambah. Harga misalnya air naik, bertambah, BBM naik, bertambah infak kita, karena untuk kebutuhan kita kan. Terserah soal kebijakan politik itu biar ngurusnya para politikus. Kita sebagai seorang muslim, kita urus saja diri kita, bahwa saya niatkan ini infak fi sabilillah. Itu pun hanya sebagian kecil dari harta kita lah. Kalau kita mau lebih besar lagi, kita beli Pertamax misalnya. Allah alam lah, itu produk asing, Allah alam saya nggak ngerti lah. Oke, selesai ya masalah Utsman bin Affan. Ada kisah lain dari Mubasysyirin bil Jannah selain 10 orang ini. Ada sahabat namanya Abu Dahdah. Pernah dengar nama ini? Abu Dahdah. Pernah? Bukan Darda, Dahdah. Abu Dahdah seorang sahabat Ansor. Suatu hari ada seorang anak yatim datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin membangun rumah di atas tanah warisan ayah saya. Anak yatim. Tapi di salah satu sisi tanah itu ada sebatang pohon kurma yang mengganggu dinding rumah saya. Milik siapa? Milik Abu Lubabah, sahabat Nabi yang lain. Ternyata Abu Lubabah tidak mau menebang pohon itu, ya Rasul. Saya minta dia infakkan itu untuk saya, dia tidak mau. Lalu Abu Lubabah dipanggil oleh Rasulullah, ya Abu Lubabah, sedekahkanlah pohon kurma yang satu itu untuk anak yatim. Niscaya Allah akan menggantikan untukmu satu pohon kurma di surga yang daun-daunnya, jika engkau berlari di atas kudamu 100 tahun, engkau belum keluar dari naungan pohon kurmamu. Saking luasnya, saking besarnya pohon kurma. Gak bisa ngebayangin. Jangan dibayangkan ya, terlalu. Ini kayak gini aja pohon kurma ada daunnya yang seluas ini. Subhanallah, kita bisa gak usah buat rumah, tinggalnya di bawahnya ya. Ini 100 tahun naik kuda belum keluar dari naungannya. Tawaran Rasul kepada siapa? Abu Lubabah. Tapi ternyata Abu Lubabah mengatakan tidak mau, ya Rasul. Dia nggak mau ditawarin surga sama Rasul. Ternyata ucapan Nabi ini didengar oleh Abu Dahdah. Lalu Abu Dahdah mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya yang melakukan, apakah saya dapat yang kau janjikan? Kata Rasulullah, ya wahai Abu Dahdah. Langsung Abu Dahdah mengejar Abu Lubabah yang pergi.
Kata Abu Dahdah, "Ya Aba Lubabah, apakah engkau tahu kebun saya?" Abu Dahdah ini punya kebun. Dia tanya, "Apakah engkau mengenal kebun saya ya Abu Lubabah?" Kata Abu Lubabah, "Siapa di antara orang Madinah yang tidak tahu kebunnya Abu Dahdah?" Kebun yang sangat luas, di dalamnya berisi 600 pohon kurma, ada mata air yang sejuk, ada rumah, kalau bahasa kita villa. Semua orang tahu, dan kurma Abu Dahdah ini kurma yang berkualitas, yang paling baik di Madinah. Saya tahu namanya kenapa? Kata Abu Dahdah, "Ya Aba Lubabah, juallah pohon kurma yang ada di tanah anak yatim itu untuk saya, maka ambillah untukmu kebun itu." Dia tukar dengan kebunnya. Satu pohon kurma ditukar dengan satu kebun yang isinya 600 pohon kurma. Abu Lubabah nggak percaya. "Masa sih? Demi Allah ini serius ya Abu Lubabah?" Akhirnya Abu Lubabah mau. Ditawarin surga nggak mau, ditawarin kebun mau. Akhirnya dia menjual kurmanya untuk mendapatkan kebun Abu Dahdah. Setelah membeli pohon kurmanya Abu Lubabah, Abu Dahdah langsung datang kepada anak yatim mengatakan, "Ya gulam, ambillah pohon kurma ini untukmu sebagai hadiah dari saya. Sedekah. Terserah mau kamu tebang, mau kamu pakai, silahkan." Ternyata berita ini terdengar oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, "Aduhai, betapa luas dan banyaknya kebun-kebun yang rindang milik Abu Dahdah di dalam surga." Lalu Abu Dahdah pulang ke rumahnya dengan perasaan gembira, kayak orang habis dapat untung besar dalam sebuah tender tuh. Besar, gembira banget. Dia datang dengan penuh semangat, wajahnya berseri-seri. Dia pergi ke kebunnya yang tadi sudah dijual, dan di situ ada rumahnya. Ternyata istri dan anak Abu Dahdah sedang metik buah kurma milik mereka. Lalu kata Abu Dahdah, "Wahai istriku, wahai anakku, keluarlah dari kebun ini, karena kebun ini bukan lagi milik kita." Istrinya berkata, "Ya Abu Dahdah, sudah engkau jual? Berapa keuntungannya?" Istrinya kan senang. "Berapa keuntungannya ya Abu Dahdah?" Kata Abu Dahdah, "Aku telah menjualnya kepada Allah, dan keuntungannya adalah surga ya istriku." Apa kata istrinya? "Itu baru namanya untung besar." Itu baru namanya untung besar. Lihat istri yang soleha. Bukannya, "Oh dasar suami." Nah, lihat istri yang soleha. Itu baru namanya untung besar. Dan mereka keluar dari kebun itu dengan sukacita, senang. Alhamdulillah suami saya dapat untung besar dari proyeknya kepada Allah. Tijaratun lan tabur, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian. Istrinya paham banget ayat ini. Itu baru namanya untung ya Abu Dahdah. Itu baru namanya untung. Rabahta ya Abu Dahdah, rabahta ya Abu Dahdah. Engkau beruntung, engkau beruntung. Senang banget, enggak kecewa. Kadang ada seorang suami yang sedekah, ada penggalangan dana untuk saudara-saudara di Palestina. "Papa tadi kasih berapa? 1 juta. Kemarin mama minta di mall gak dikasih. Mama minta cuma 100.000 gak dikasih, 1 juta kasih ke orang yang kita gak kenal." Berarti tidak paham. Ya ayyuhalladzina amanu. Istri Abu Dahdah, istri Abu Bakar, istri Utsman bin Affan. Kita belajar dari mereka. Siratul mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selain cerita Abu Dahdah, di antara orang yang dijamin surga, ada cerita Zakwan ibnu Abdi Qais. Pernah dengar? Zakwan ibnu Abdi Qais. Ini nama-nama yang jarang disebutkan, tetapi ternyata termasuk orang yang diberitakan surga oleh Nabi, min ahlil jannah. Zakwan ibnu Abdi Qais. Suatu malam yang gelap, sebelum terjadi peperangan di sebuah medan perang, Nabi SAW keluar dari tenda beliau. Biasanya beliau punya tenda, keluar dari tenda dan bertanya kepada sahabat dalam kegelapan. Apa kata Rasul kepada sahabat? "Siapa di antara kalian yang mau menjadi pengawalku malam ini?" Jadi ronda. Rondanya ngapain? Jagain tenda Rasul. Karena Rasulullah ini selalu dicari-cari oleh musuh, baik orang Yahudi, orang musyrik, atau orang munafik yang lebih bahaya lagi nih. Makanya butuh dijaga. Banyak orang munafik
yang mencari-cari kesempatan untuk membunuh Rasul. Walaupun beliau dijaga oleh Allah, tetaplah ikhtiar. Siapa di antara kalian yang mau ronda menjaga kemah Rasulullah? Kata Rasul. Berdirilah seorang laki-laki, ana ya Rasulullah. Nabi bertanya, man an? Karena gelap, nggak ketahuan siapa orangnya. Man an? Siapa kamu? Kata dia, ana Zakwan. Saya Zakwan. Kata Rasul, duduklah. Nabi mengatakan, siapa? Yang lainnya. Lalu berdiri lagi. Siapa? Ana ya Rasulullah. Man an? Kata dia, ana Abu Sab. Kata Nabi, enggak, duduklah. Siapa lagi? Karena Nabi menyebut nama-nama orang yang tidak beliau kenal. Siapa lagi? Berdiri lagi orang mengatakan, ana ya Rasulullah. Man an? Siapa kamu? Ana Ibnu Qais. Kamu saja, Ibnu Qais. Lalu Rasulullah bertanya kepada Ibnu Qais, kemana kedua orang temanmu yang tadi? Siapa mereka? Kata Ibnu Qais, mereka berdua adalah saya ya Rasulullah. Ternyata 3 kali, tiga-tiganya orang yang sama dengan nama yang berbeda. Pertama, dia juga berdiri, ana ya Rasulullah. Siapa kamu? Zakwan, emang nama dia. Terus dia duduk, karena Rasulullah mencari orang lain. Siapa? Saya ya Rasulullah. Siapa kamu? Ana Abu Sab. Abu Sab itu nama anaknya. Saya bapaknya si Fulan. Kan dia juga kan? Kayak saya misalnya menyebut nama anak laki-laki saya. Terus duduk lagi. Nabi bertanya, siapa yang lain? Saya ya Rasulullah. Siapa kamu? Ibnu Qais. Ya dia juga. Pelajarannya apa? Bahwa mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, mengambil tugas-tugas dakwah, walaupun dengan kecerdikan yang luar biasa, sampai Nabi aja dalam tanda petik dikerjain. Dalam tanda petik ya, bukan dikerjain benar, artinya dia berusaha. Sampai Nabi menunjuk orang yang sama, karena dia di tengah kegelapan. Saya Rasul. Ini juga pernah terjadi dalam perang Khaybar. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa besok saya akan berikan bendera ini, bendera yang dipegang oleh Nabi itu adalah jubahnya Aisyah. Waktu itu bendera kaum muslimin diambil dari jubah Aisyah, dikibarkan. Ini bendera kaum muslimin, jubahnya Aisyah. Kata Nabi, bendera ini akan saya berikan kepada orang yang di tangannya lah Allah berikan kemenangan kepada kita. Para sahabat berdiri secara bersoft gitu. Tiba-tiba ketika Nabi bilang itu, Umar langsung maju ke depan. Biar dia paling kelihatan di antara sahabat yang lain. Biar saya aja yang disuruh. Dalam hati Umar ya, dia maju ke depan. Yang lain kan di belakang nih. Rasulullah ngelihat Umar maju ke depan, senyum. Ternyata Rasulullah ngasihnya kepada siapa? Ali bin Abi Thalib, bukan Umar. Walaupun Umar yang maju ke depan, lihat. Mereka ingin menonjol dalam kebaikan supaya disuruh sama Rasulullah. Begitu juga Ibnu Abdi Qais. Sehingga kata Nabi, siapa di antara kalian yang ingin melihat ahli surga? Siapa di antara kalian yang ingin melihat ahli surga yang berjalan di muka bumi? Lihatlah Ibnu Abdi Qais, ahli surga yang berjalan di muka bumi. Setelah Zakwan mendengar berita bahwa dia termasuk ahli surga, maka dia selesai tugasnya meronda di malam itu. Paginya dia buru-buru pulang ke rumah istrinya. Dia bilang, wada'an, selamat tinggal wahai keluargaku. Mau'idukumul qiyamah, bukan jannah, qiyamah. Kita akan ketemu lagi nanti di akhirat. Kata Zakwan, dia berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Kita akan ketemu lagi nanti di akhirat. Lalu Zakwan berperang dalam perang Uhud. Lalu dia terbunuh syahid, termasuk salah satu syuhada Uhud. Dan dia min ahlil jannah. Zakwan, siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian ada kisah yang terkenal, yaitu kisah seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Muhsin. Mungkin sebagian kita nggak asing dengan nama ini. Nabi SAW bersabda, nanti di akhirat di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nggak dihisab, nggak diazab. Masya Allah. Ternyata bangun dari kubur, melewati padang mahsyar langsung ke surga. Tidak ada hisab. Langsung loncat ke surga. Termasuk was-sabiqun as-sabiqun sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Para sahabat bertanya, siapa? Kata Nabi, hum alladzina la yastarqun, tidak pernah datang ke dukun, tidak mau dijampi-jampi oleh dukun. Yastarqun itu dijampi, didoain dengan isim segala macam, dikasih balutan kertas yang di dalamnya nanti ada
bahasa Arab tapi nggak bisa dibaca pakai bahasa Arab, kemudian dikasih air bunga, dikasih berbagai jimat segala macam, ini nggak pernah dia lakukan, nggak pernah ke dukun. La yastakun, syarat pertama. Syarat kedua, wala yatatayyarun, nggak percaya sial. Apakah bulan Safar sial? Nggak. Apakah hari Rabu sial? Nggak. Apakah warna merah sial? Nggak, dia nggak percaya sial. Jangan nanam cabai depan rumah, nanti rumahnya panasan sial terus. Ternyata sekarang yang nanam cabai beruntung kan, harga cabai mahal. Di Tuban, di tempat saya, ketika saya pulang kemarin, banyak petani cabai beli motor baru. Karena harga cabai melambung kan. Sementara cabai lagi panen, mereka langsung beli motor baru. Ada yang beli Vario segala macam, kaya raya langsung nanam cabai depan rumah. Gak percaya dengan sial. Atau jangan pelihara burung ini, atau peliharalah burung ini, dan segala macam kesialan-kesialan. Jangan duduk di atas bantal, jangan berbaring di depan rumah, nanti kalau lewat elang ibunya mati. Macam-macam kepercayaan. Inna taqayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum. Surat apa? Yasin. Kita rajin baca Yasin tapi masih percaya sial. Padahal di surat Yasin dijelaskan jangan percaya sial. Tatayyur wala yatatayyarun. 2, 3, wala yaktawun, tidak menyetrika tubuhnya. Apa tidak menyetrika tubuhnya? Tidak membuat tato. Syarat ketiga masuk surga tanpa hisab, tidak membuat tato. Sekarang tren banget tato tuh, padahal itu menghilangkan tiket ke surga. Wala yaktawun, tidak buat tato. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka benar-benar tawakal dan berserah diri kepada Allah. Setelah Nabi menjelaskan 4 ciri ahli surga tanpa hisab ini, seorang sahabat bernama Ukasha berdiri berkata, ya Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk di antara mereka. Apa kata Nabi? Ya Ukasha, engkau memang termasuk salah satu di antara mereka. Masya Allah, langsung dapat tiket. Engkau memang termasuk salah satu di antara 70.000 orang. Sehingga sekarang tersisa 69 ribuan orang. Itu juga udah dibagi-bagi, entah berapa yang tersisa. Makanya kata Allah, sullatun minal awalin, dulu banyak, sekarang wa qalilun minal akhirin, tinggal dikit, jadilah yang sedikit. Dan insya Allah halaqah kayak gini nih termasuk yang sedikit kan. Coba bandingkan halaqah ini dengan acara di gazebo pas malam minggu, banyak kan mana? Kan banyak gazebo, ini sedikit. Gazebo ribuan orang, di sini cuma belasan orang, berarti wa qalilun minal akhirin. Insya Allah mudah-mudahan termasuk yang sedikit. Ini Ukasha. Jadi kita dari cerita Ukasha, siratul mustaqimnya adalah jadilah yang sedikit di tengah-tengah umat yang carut marut dan banyak fitnah seperti sekarang. Istiqomahlah dan sabatlah walaupun kita sedikit. Kemudian kisah yang lain, ada seorang sahabat namanya Usair Bani Abdul Ashhal. Pernah dengar? Juga belum, saya juga baru pertama nih. Kayak saya catat, belum hafal namanya. Usair Bani Abdul Ashhal, seorang sahabat Ansor juga. Usair Bani Abdul Ashhal satu-satunya ahli surga yang tidak pernah sholat. Gak pernah sholat tapi ahli surga. Gimana ceritanya? Ketika Nabi SAW mau berangkat perang Uhud, jadi perang Uhud ini syuhadanya banyak ahli surga luar biasa nih. Walaupun dalam cerita kita menganggap itu perang yang kalah, padahal nggak kalah ya. Cuma dipukul mundur, akhirnya maju lagi, musuh lari. Perang Uhud ada nama Usair Bani Abdul Ashhal. Ketika mau perang Uhud, dia masih seorang kafir, belum masuk Islam. Dia datang kepada Muhammad, dia katakan, ya Muhammad, saya ingin berperang bersama kalian, membantu kalian. Tapi kira-kira mending mana? Saya perang dulu baru masuk Islam atau masuk Islam dulu baru perang? Kata Nabi, masuk Islam dulu baru berperang. Akhirnya dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi keluarganya, kaumnya Bani Abdul Ashhal nggak tahu kalau dia masuk Islam. Mereka pikir dia berperang karena membela kaumnya. Dia ikut perang bersama Nabi. Ketika dia sakit keras karena luka-luka dalam perang itu, dia sakarat. Datanglah saudara-saudaranya berkata, ya Usair, apakah engkau berperang karena masuk Islam atau karena membela kaummu? Kata dia, justru saya sudah masuk Islam. Lalu meninggallah Usair. Kata Nabi, Usair min ahlil jannah. Kaumnya terkaget, ya Rasulullah, dia nggak pernah sholat. Min ahlil jannah, tapi nggak pernah sholat. Gimana?
Ya dia baru masuk Islam syahid. Kapan dia sempat sholat? Karena belum terdengar suara azan. Dari cerita Usair muncullah hadis Nabi tentang amal terakhir manusia. Betapa banyak orang yang melakukan amal ahli surga sepanjang hayatnya, sampai jarak antara dia dengan surga itu cuma 1 hasta. Lalu berlalulah ketetapan Allah yang lain sehingga dia melakukan amal ahli neraka. Misalnya dia ke dukun, lalu dia mati, masuklah dia ke neraka. Betapa banyak juga orang sepanjang hayatnya melakukan amal ahli neraka, sampai jarak dia dengan neraka itu cuma sehasta saja. Tapi berlalulah ketetapan Allah yang lain sehingga dia melakukan amal ahli surga, sehingga dia masuk ke surga. Dia adalah Usair Bani Abdul Ashhal. Udah sekitar 1 hasta lagi dengan neraka, tapi akhirnya dia melakukan amal ahli surga, berjihad, akhirnya jadilah ahli surga. Maka dari sini pelajaran Shirathul Mustaqimnya bagi kita apa? Hati-hati dengan amal terakhir. Perhatikanlah amal terakhir. Jadikanlah setiap hari kita itu adalah hari yang terakhir. Jadikanlah Ramadan terakhir, kemarin Ramadan terakhir, Syawal ini Syawal terakhir, Jumat ini Jumat terakhir, malam sepertiga malam ini sepertiga malam terakhir. Mudah-mudahan dengan amal terakhir itulah kita husnul khatimah. Ini Shirathul Mustaqimnya Usair Bani Abdul Ashhal. Dan yang terakhir kisah tentang orang yang ahli surga adalah Rumaiso. Dari tadi kan laki-laki terus nih, satu-satu perempuan juga banyak. Salah satunya bernama Rumaiso. Siapa Rumaiso? Mungkin jarang kita dengar. Tapi kalau anaknya kita tahu, Anas bin Malik, ibunya Anas bin Malik. Rumaiso Ummu Anas. Ummu Anas, ibunya Anas bin Malik. Setelah Malik itu siapa? Suaminya Rumaiso. Namanya juga Anas bin Malik kan? Setelah Malik wafat, Rumaiso kan jadi janda nih. Datang seorang laki-laki kafir namanya Abu Talha. Abu Talha ini jatuh cinta kepada Rumaiso karena dia walaupun janda cantik. Datanglah Abu Talha melamar Rumaiso. Ya Rumaiso, maukah engkau menjadi istriku? Kata Rumaiso, tidak. Kalau kamu ingin menjadi suami saya akan terima dengan 1 syarat. Maharnya 1 saja. Terserah kamu bawa harta, saya nggak penting. 1 aja maharnya. Aslim, masuk Islamlah. Saya tidak butuh harta, saya nggak butuh apa-apa, saya butuh Islam. Akhirnya setelah berpikir, Abu Talha kemudian memutuskan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka akhirnya Rumaiso menerima lamaran Abu Talha, dan kata Nabi, Rumaiso min ahlil jannah. Lihat. Pelajarannya apa kira-kira? Jelas ya pelajarannya ya? Bukan soal laki-laki itu yang datang pada kita kerjanya apa. Oh dia mah orang misalnya Pertamina. Bukan. Oh dia mah pengusaha sukses. Bukan. Tetapi dia orang ahli masjid atau bukan? Orang yang soleh atau tidak? Orang yang ahli Al-Quran atau tidak? Itu yang kita dahulukan. Taribat yadak. Kalau kita dahulukan agama, kamu beruntung kan? Yang lain tambahan-tambahan. Insya Allah akan Allah beri rezeki lah. Kalau mereka fuqara, Allah akan yughniyahumullah. Allah akan memberikan kecukupan. Kalau perempuan menerima lamaran laki-laki atas landasan ini, dia berarti mengikuti Shirathul Rumaiso, mengikuti jalannya Rumaiso, termasuk Shirathul Mustaqim. Inilah diantara kisah-kisah Shirathul Mustaqim dalam hadis. Banyak lagi nanti kisah-kisah yang lain akan kita bahas pada kesempatan yang lain insyaallah. Kesimpulannya, sekarang kalau ikhwas kalian membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, melewati ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, bayangkanlah inspirasi-inspirasi yang sudah kita bacakan tadi. Itulah yang disebut dengan siratul mustaqim. Kalau kita mengikuti mereka, insya Allah kita berada di dalam zumrah atau kelompok mereka. Bukankah di akhirat manusia itu berkelompok-kelompok? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Manusia pada hari itu dikelompok-kelompokkan sesuai dengan amal. Amal siapa yang kita lebih dominan? Amal Rumaiso, amal tadi Ukasyah, amal Usair, amal Zakwan, amal Utsman, amal yang lain-lainnya. Insya Allah baru kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, ashabul yamin atau was-sabiqun as-sabiqun insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Mungkin ada pertanyaan dari para jemaah kepada Ustaz. Ada yang mau ditanyakan? Oh, dan
Pak Ustadz, bagaimana supaya amal kita kan tadi sejengkal lagi masuk di surga gitu ya, akhirnya ke neraka. Bagaimana supaya tetap amal kita tuh surga dan akhirnya juga surga gitu. Jadi aku ini di surga tapi akhirnya ke neraka gitu. Terima kasih. Maksud dari hadis itu adalah pertama, agar kita tidak berpuas diri dengan amal yang sudah kita lakukan, dan agar kita tidak berputus asa dengan dosa yang sudah terlanjur kita lakukan. Itu maksud dari hadis. Kalau dia beramal saleh, jangan berpuas diri dulu, karena kita nggak tahu amal terakhir kita gimana. Itulah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Dia udah banyak amal tapi masih sedih. Dan itulah maksud dari surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Orang yang banyak beramal saleh, hatinya masih takut, maka dia bersegera dalam amal soleh yang lain, nanti di akhirat dia yang bersegera masuk surga. Maksud dari hadis tadi, walaupun kamu udah banyak amal, jangan langsung berpikir kamu pasti masuk surga. Kita masih khawatir gimana nanti kalau akhir hayatnya berubah, maka terus beramal soleh. Tapi kalau kita udah terlanjur banyak dosa, jangan pula berputus asa. Bisa jadi amal terakhir kita itu yang menyebabkan kita berbalik arah ke surga. Itu maksud hadisnya. Orang tua itu kan calon suami misalnya lihatnya soleh tapi belum bekerja, itu kan juga kita dunia juga perlu. Nah ini bagaimana ini ya, banyak problema ibu rumah tangga memilih calon suami anaknya tuh yang perlu, ini pengalaman, bukan jawaban dari ilmu ya, pengalaman. Pilihlah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Terserah dia udah bekerja, alhamdulillah. Kalau belum bekerja tapi bertanggung jawab. Cari seorang laki-laki, cari tahu tentang dia. Kan kita nggak memilih jodoh itu kayak sekedar nyoblos di pemilu kan. Nyoblos pemilu aja kita cari tahu siapa yang mau kita coblos kan. Kita pelajari dulu caleg-calegnya, nggak sembarangan, oh ini ganteng, coblos. Nggak. Begitu juga, apalagi calon suami. Ini untuk akhir hayat kita sampai seumur hidup. Maka pelajari dia. Kalau orangnya bertanggung jawab, akhlaknya baik, insya Allah kita punya modal yang besar nih. Terserah dia udah bekerja atau belum. Kalau belum bekerja, insya Allah orang yang bertanggung jawab nggak akan menyia-nyiakan tanggung jawabnya. Kalau udah bekerja, insya Allah dia nggak akan gagal dengan pekerjaannya. Tapi kalau orangnya nggak bertanggung jawab dan akhlaknya nggak baik, walaupun kaya, nggak usah, pasti sengsara. Walaupun dia kaya, kalau akhlaknya jelek, nggak bertanggung jawab. Makanya istri saya pernah bilang ke saya tanya, kamu dulu kenapa nerima saya? Kan dulu saya nggak ada pekerjaan, nggak jelas kerjaan saya. Masih di Mesir, kan mahasiswa nih. Mahasiswa kan modal dengkul. Datang-datang modalnya wajah doang tuh, wajah juga nggak ini amat, ya datang aja senyum-senyum gitu. Kamu mau nggak nikah sama saya? Karena udah dihubungkan oleh Ustadz, saya langsung lamar kan. Pekerjaannya nggak tanya mau kerjanya apa, nggak, karena serabutan, jual bakso, catering, money changer keliling, ya kayak ayat-ayat cinta lah. Memang kayak gitu kan pekerjaannya, nggak jelas pekerjaannya. Jadi kayak gitu kerjaannya. Tapi karena dia mungkin dikenalkan oleh Ustadz bahwa ini orangnya baik, saya kenal dia segala macam, akhirnya dia tumakninah, tenang. Oh ya udah, setelah itu setelah kita menikah, saya nggak berdiam diri dong. Alhamdulillah ketika saya di Mesir, sejak menikah malah banyak bisnis-bisnis yang berkembang terus, sampai catering saya kalau ada acara bazar, terutama bazarnya mahasiswa Malaysia kan banyak banget tuh, 12.000 orang. Kalau mahasiswa Indonesia sekitar 6.000 orang, ini 2 kali lipatnya. Saya selalu pakai stand bakso saya laris manis. Ada yang datang, kalau datangnya pagi saya kasih baksonya 8. Kalau datangnya siang 10, kalau datangnya sore 15. Jadi sehari baksonya beda-beda porsinya tuh. Yang datangnya, oh kok saya banyak banget kok. Makin banyak yang datang, makin banyak saya kasih. Saya pikir biar cepat habis, ternyata untung juga. Dan berlipat ganda, alhamdulillah bisa bertahan. Dan pulang ke Tuban, waktu itu istri saya dari orang Tuban, saya buat bisnis pulsa. Saya buka pulsa sambil saya ngajar di SD. Kan kalau ngajar di SD kan nggak bisa mengandalkan gaji ya, untuk transport aja habis. Saya pakai bisnis pulsa. Terus sampai ke Bandung, saya cetak buku segala macam. Orang yang bertanggung jawab nggak akan membiarkan istrinya terlantar. Itu yang dicari. Alhamdulillah bertanggung jawab sudah bekerja. Tapi kalau nggak bekerja, aman lah pokoknya. Cari tahu orang yang akhlaknya mulia dan bertanggung jawab. Kalau laki-laki itu yang paling penting. Kalau perempuan nanti lain lagi penilaiannya. Nggak usah cari yang bekerja juga. Atau ya yang intinya adalah akhlak
tanggung jawab, agama itu yang melengkapi atau inti dari semua itu. Ya, ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiah, ya, Syiah dan Islam. Karena Syiah bukan Islam, Sunni ya Islam, ya berarti Islam ya Sunni ya. Jadi nggak ada pecahan lagi. Islam ya Sunni, nggak ada pecahan yang lainnya. Syiah ya termasuk aliran sesat. Tetapi adapun kafir, kita nggak berani, saya nggak berani mengkafirkan orang. Ini para ulama, tetapi kesesatannya banyak. Bahaya kah Syiah? Bahaya banget. Lalu bagaimana sikap kita? Kita perangi? Enggak. Kecuali mereka perangi kita seperti di Suriah. Kalau nggak diperangi, jangan diperangi. Nggak boleh kita memerangi orang lain yang nggak mengangkat senjata pada kita. Jangankan Syiah, orang kafir aja nggak boleh ya. Apalagi Syiah yang sesat. Wallahu alam tentang kafirnya. Karena memang mereka juga banyak sekte. Ada yang memang sektenya bisa disebut kafir, ada yang belum kafir tapi sesat. Secara umum semuanya Syiah itu sesat. Dan kesesatannya fatal. Dari sisi akidah, dari sisi sejarah, dari sisi syariah, dari sisi ibadah, dari sisi politik, dari sisi dakwah, dari banyak sisi sesat, banyak sekali dan aneh. Sehingga kalau kita menyikapi mereka dengan waspada, menjauh, kita selamatkan yang bisa kita selamatkan, kita nasihati yang bisa kita nasihati, kita tarik kembali yang sudah keluar dari jalur, tapi jangan pula kita terpancing untuk bertindak secara berlebihan sehingga malah jadi bumerang bagi kita. Karena mereka memancing kita. Sekarang di Indonesia kok mereka kalem-kalem aja? Karena masih sedikit, belum menunjukkan taringnya. Tapi ketika mereka udah mulai berkuasa, nanti mereka akan tunjukkan bagaimana mereka yang sesungguhnya. Sedangkan mereka ke kita, mereka menyebutnya kita kafir. Kalau sudah kafir, halal darahnya, halal hartanya. Tapi kita tidak pernah mengkafirkan mereka kecuali sebagian kecil saja. Sehingga untuk saudara kita yang dari Syiah ini, kita perlu melihat situasinya. Di Suriah ya kondisinya kayak gitu, ya berarti perang. Sedangkan di Indonesia tidak perlu berperang, tetapi kita terus menjaga orang-orang yang bisa kita jaga dengan mempelajari Islam yang benar. Ya, perang pemikiran paling, tidak sampai kepada perang fisik. Janganlah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Kalaupun terlanjur atau terjadi di beberapa daerah, mudah-mudahan bisa cepat damai, tetapi bukan berarti kita membiarkan mereka berkembang. Jangan dibiarkan, karena bahaya. Makin besar makin mengancam umat Islam. Sejarahnya panjang dan kelam sekali, jadi perlu kita waspada. Ya. Ada lagi mau ditanyakan sebelum ditutup? Masih panjang lagi sampai jam 3. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Ustadz, kan saya tuh pernah dengar katanya tuh tidak akan pernah masuk surga seseorang bila dalam hatinya itu ada sedikit kesombongan. Nah, kita tuh kan sering banget ya yang namanya tuh sombong secara sadar ataupun enggak. Kalau misalnya pas dan kesombongan itu sering munculnya itu ketika dipuji sama orang gitu kan. Nah, kalau misalnya pas dipuji gitu, apa yang kita lakuin tuh dilanjutin aja atau di stop? Terus itu yang pertama. Terus yang keduanya tuh kan penyakit hati tuh banyak ya, nggak cuma sombong. Dan sebenarnya tuh penyakit hati itu yang lebih sering nimpa ke kita gitu ya. Nah, gimana sih tips dan triknya gitu supaya kita tuh bisa senantiasa ngejaga hati ini dari segala penyakit hati? Iya sih. Perasaan sombong itu mirip dengan riya. Dia datang dalam hati kita itu terkadang nggak sengaja. Namanya juga waswasah dari syaitan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Seringnya nggak sengaja malah. Nggak ada kan orang yang, kalaupun ada orang yang sengaja sombong itu emang udah terlalu kan. Tapi biasanya orang-orang misalnya tingkatan kita nih datangnya nggak sengaja. Sama kayak riya kan, kita insya Allah enggak lah kalau mau ibadah tuh pengen dipamerkan enggak. Tapi pas ibadah kita lebih bagus atau mungkin bacaan kita lebih bagus, akhirnya muncul kan riya tuh dalam hati kita. Itu waswasa namanya. Dan waswasa itu memang sudah bagian dari
ujian Allah dalam kehidupan kita. Tinggal setelah datang waswasa, apakah kita akan mendiamkan saja atau kita usir? Bagaimana mengusirnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahalazim. Kita kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka perasaan sombong itu ada di dalam, datang kepada setiap manusia. Bukan hanya orang awam, para ulama bahkan lebih besar lagi kemungkinan datang sombong. Orang yang soleh lebih besar lagi kemungkinan datang sombong. Kenapa? Karena punya kelebihan. Tapi bukan berarti ketika ada sombong lantas kita udah pasti disebut orang yang sombong, mutakabir. Nah, orang yang mutakabir itu emang dia kerjanya emang sombong terus menerus. Makanya ada yang disebut dengan orang yang berdusta, ada yang disebut dengan pendusta. Berdusta, kadang-kadang dia terlanjur berdusta, terbawa hawa nafsu sesekali dia berdusta, itu adalah berdusta. Tapi kalau pendusta, dia rencanakan dusta-dusta yang besar dan terus menerus, namanya pendusta. Sombong juga demikian. Ada orang yang dibujuk oleh syaitan sehingga sesekali dia sombong. Ada orang yang memang sombong banget. Ada orang yang mustakbirun, orang yang memang sombong. Di antara orang yang sombong banget ini Fir'aun, kemudian Abu Jahal, kemudian Walid al-Mughirah, kemudian Qarun. Ini memang orang yang sombong. Tapi kalau sesekali sombong muncul dan pergi, maka kita banyak istighfar saja. Yang dimaksud dalam hadis tadi itu nggak akan masuk surga, maksudnya orang yang dalam hatinya ada kesombongan yang penyakit besar tadi, dia nggak akan menerima Islam. Karena arti sombong kata para ulama, takabur itu artinya ada dua. Takabur yang pertama artinya membantah dan mendustakan ayat Allah, itu takabur, sisi pertama. Sisi yang kedua, merendahkan manusia. Dua sisi inilah yang menyebabkan seseorang tidak mau menerima kebenaran Islam. Kalau ini yang ada pada diri seseorang yang nggak bisa masuk surga, kenapa? Maksud nggak bisa masuk surga, dia nggak akan menerima hidayah, nggak akan menerima nasihat, tidak akan mengambil kebaikan karena dia sombong. Dia nggak akan terima kalau misalnya dibacakan Al-Quran, nggak mau dia tuh. Misalnya di TV tuh ada acara debat atau segala macam, Allah berfirman langsung diganti dengan iklan. Ini sombong. Bagaimana akan dapat hidayah? Orang kayak gini nggak akan dekat dengan surga. Atau ketika dikatakan, bukankah dalam hadis disebutkan itu kan menurut agama Anda, kita cari tahu dari agama lain, padahal dia orang Islam, berarti dia sombong atau somse, sombong sekali kan? Nah, orang yang somse kayak gini nggak bisa dekat ke surga. Maksud Nabi tidak bisa dekat ke surga menurut sebagian ahli hadis, tidak akan menerima kebaikan-kebaikan yang membawa dia ke surga. Itu maksudnya. Adapun soal ini masih surga dan tidak, kan Allah yang Maha tahu. Tapi ini jalan ke surga nggak bisa dapat dia tuh. Itu maksud dari sombong. Makanya ada macam-macam sombong. Kalau sombong yang muncul dalam hati kita itu lebih kepada perasaan yang tidak kita sengaja, ini lain babnya. Tinggal kita banyak istighfar aja, banyak tahu, karena itu udah resiko dari suatu kelebihan. Atau kadang-kadang kita aja merasa lebih, padahal nggak ada kelebihan apa-apa, muncullah sombong gitu ya. Istighfar aja. Tapi kalau kesombongannya kayak tadi sampai tidak mau menerima ayat Allah karena merasa bahwa dia lebih moderat, dia punya ilmu sains, dia seorang saintis, seorang ahli, sehingga Al-Quran nggak penting bagi dia, hadis nggak penting bagi dia, yang penting adalah pembuktian ilmiah. Sombong kayak gini tidak akan dekat ke jalan surga. Itu maksudnya. Dan Islam apa? Itulah perbedaannya dengan kita. Orang Syiah ada kaidah namanya taqiyah. Taqiyah itu bolehnya berbohong untuk menyembunyikan identitas kesyiahannya. Yang lebih jelas lagi ketika seseorang dibaiat masuk agama Syiah, syahadatnya selain dua kalimat syahadat yang kita pahami, ada tambahan kalimat lain. Di antaranya meyakini bahwa Ali itu adalah imam, Hasan Husain itu adalah hujah-hujah Allah, kemudian Abu Bakar, Umar, Aisyah dan Hafsah itu di dalam neraka. Kemudian kita berlepas tangan dari perbuatan Abu Bakar dan yang tadi 4 orang, dan yang terakhir mereka yaitu kalimat syahadatnya, dan itu menjadi syarat diterimanya syahadat orang Syiah. Dari pembukanya aja udah kayak gitu syarat syahadatnya. Kalau di Indonesia nggak gitu Ustaz, ternyata sama kayak kita, berarti Syiahnya lebih kepada Syiah
hanya namanya saja untuk merusak barisan kaum muslimin. Kalau syahadatnya sama dengan kita, namanya bukan Syiah. Lalu dari mana sisi Syiahnya? Oh, dari sisi sekedar kami kagum kepada Iran, itu bukan Syiah, itu partisan, simpatisan Syiah. Beda dengan kadar Syiah dengan simpatisan. Simpatisan mungkin macam-macam. Tapi kalau orang Syiah yang sebenarnya ya gitu, syahadatnya aja udah beda. Kemudian nanti masuk kepada rukun iman, yaitu Al-Quran. Bahwa sepertiga, bahwa Al-Quran yang ada di kita hanya sepertiga dari Al-Quran yang sebenarnya. Itu bisa kita temukan. Dan saya ngomong ini bukan baca dari literatur versi orang Islam atau Sunni, bukan. Saya dengar langsung dari ulama Syiah. Termasuk di TV, kalau di parabola, saya suka nonton parabola, ada 2 TV Syiah. Kalau bahasa Indonesianya TV Al-Hadi, itu ulama-ulama Syiah atau ustadz-ustadznya Syiah bicara di situ, dan saya sering setiap malam habis maghrib saya dengar, oh gitu ya Syiah. Saya pelajari dari mereka langsung. TV Al-Hadi. Yang kedua, TV Al-Manar. TV Al-Manar itu TV-nya Hizbullah di Lebanon. Dan itu Syiah kan? Dan kita mendengar juga dari ulama-ulama Al-Manar, ulama Hizbullah, salah satunya adalah Hasan Nasrullah. Hasan Nasrullah yang Lebanon, orang apa tuh? Ansor apa? Hizbullah ya. Nah, orang Hizbullah, pemimpinnya Hasan Nasrullah, dia menjelaskan tentang bagaimana Syiah dan sebagainya, termasuk salah satu saya lupa namanya, baru tadi siang juga saya nonton, dia mensyahadatkan orang di Maroko kayak gitu. Wa asyhadu anna Aliya imam wa anna Hasan dan Husain hujjajillah wa anna Abu Bakar wa Umar wa Aisyah wa Hafsah finnar. Di dalam neraka itu syahadat. Ini hal-hal yang sudah sangat prinsip. Belum lagi nanti kita baca sejarah Syiah sejak awal munculnya di tahun 200-an Hijriah. Di masa Bani Abbasiyah, pembantaian terhadap jamaah haji, jumlahnya lebih dari 20.000 jamaah haji oleh Syiah dari suku Qaramitah. Itu juga sejarah berdarahnya Syiah. Saya baca dari literatur mereka sendiri, termasuk salah satu tokoh Syiah di Irak. Saya baca juga, saya dengar langsung beliau berceramah bahwa Karbala itu lebih utama daripada Makkah, Ka'bah. Bahwa Isfahan itu di mana? Di Iran. Salah satu kota sucinya Syiah. Di situ banyak makamnya para anbiya Bani Israel, termasuk Nabi Daniel katanya. Bahwa Isfahan lebih suci daripada Makkah. Dan di Isfahan, saya lalu baca Wikipedia tuh. Wikipedia di Google, saya bacalah tentang Isfahan. Saya cari tahu bukan dari versi Sunni, dari versi orang Barat yang lebih objektif lah. Populasi masyarakat Isfahan. Ternyata di Isfahan itu ada 8.000 penduduknya beragama Yahudi. Di Iran ada sekitar 70.000 sampai 120.000 orang penduduk Iran asli dengan agama Yahudi. Tahun 36. Tahun 2012 120.000 itu tinggal 12.000 saja. Kemana? Semuanya imigran pergi ke Israel. Jadi yang mengekspor manusia imigran paling banyak ke Israel itu salah satunya adalah orang Syiah Yahudi. Dan di Iran orang Syiah, orang Yahudi ini dilindungi oleh konstitusi Iran secara undang-undang. Mereka boleh tinggal di sana. Jadi kalau cerita orang Iran, orang Syiah mau berperang dengan orang Yahudi, itu sandiwara. Biasanya perang antara Syiah dengan Barat, ya. Kenapa? Barat kepentingannya kan mereka materialis, kapital. Beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi ini ideologis. Kalau Barat kapitalis, ideologi mereka hanya uang. Jadi kalau Suriah mau perang sama Perancis dan Amerika, ya. Tapi kalau Suriah mau perang sama Israel, enggak. Nggak ada cerita Iran, Suriah perang sama Israel. Itu hanya biar kita ini aja. Tapi kalau mereka perangnya dengan Amerika, mungkin. Namanya juga kepentingan masing-masing kan. Terus kita nggak boleh kerjasama dengan Syiah? Boleh. Kalau kepentingannya sama. Misalnya kerjasama dalam bidang ekonomi, kerjasama dalam bidang politik untuk menghalau kepentingan Amerika misalnya, nggak masalah. Tapi dalam bidang akidah dan syariah nggak bisa. Jangankan dengan orang Syiah, dengan orang kafir aja kita boleh kerjasama. Nabi aja bekerja sama dengan Suraqah bin Malik kan dalam hijrah beliau, nggak masalah. Bukan berarti kita nggak boleh kerjasama dengan mereka, bukan. Bahkan dengan Amerika boleh kalau kepentingannya menguntungkan kaum muslimin, dengan siapa aja boleh.
Tapi kalau untuk menghancurkan kaum muslimin sendiri nggak boleh, dengan siapapun nggak boleh. Jadi intinya perbedaan kita dengan mereka prinsipil, banyak, jelas, dan sudah lama, beratus-ratus tahun. Itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya mungkin nggak bisa semuanya, ada acara lagi, insya Allah nanti lain kali yang ikhwannya ya. Saya mohon maaf nggak bisa semuanya dijawab. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,